Ya, baik. Sekarang kita sudah masuk di bab 5 ya. Bab 5 tentang rotasi ya. Jadi tentang gerak rotasi ya. Oke. Ya, jadi judul babnya adalah dinamika rotasi. Ya, bab ini nanti akan kita selesaikan dalam eh, 3 pertemuan ya. 3 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan lusa ya, dan pertemuan minggu depan ya. Jadi mudah-mudahan dengan 3 kali pertemuan sudah selesai ini Pak ini materinya maksudnya ya. Oke. Jadi untuk hari ini ada cukup banyak ini ya, 33 slide ini ya, 33 halaman. Oke. Ya, materinya kira-kira ada ini ya, ada 8 poin. Yang pertama pusat massa, yang ketiga besaran vektor untuk gerak rotasi, kemudian momen inersia, ya, terus gerak benda tegar, gerak menggelinding, kekalan momentum sudut, sama yang terakhir adalah kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk yang hari ini mungkin akan kita selesaikan sampai ini ya, mungkin sampai momen inersia mungkin ya. Momen inersia lah sampai poin 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 bisa kita selesaikan untuk hari ini ya. Ya, kita mulai yang pertama, yaitu tentang pusat massa. Nah, ini ya, tentang pusat massa. Pusat massa itu apa sih? Pusat massa itu adalah sebuah pusat atau sebuah titik ya, di mana seluruh benda seakan-akan terkonsentrasi ya, atau terpusatkan ya. Pusat itu kan konsentrasi itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi pusat massa itu seperti itu ya. Nah itu tentang pusat massa. Nah, cara mencarinya ya, cara mencarinya, cara mencarinya adalah ini, pakai rumus ini rumus rata-rata ya sebenarnya ya. Seperti kita menghitung nilai rata-rata ya. Kalau ini kan untuk kasus 2 dimensi. Jadi nanti ada X, ada Y ya. XCM sama YCM. CM itu dari kata center mass ya, center mass atau pusat massa. Center kan pusat, mass itu massa ya. Jadi kayak menghitung nilai rata-rata itu ya. Jadi misalkan XCM itu ya jumlah dari M kali X ya. Ya, terus dibagi dengan jumlah massa totalnya. Itu pula untuk Y ya. Kalau Y ya gitu, jadi jumlah perkalian M kali Y ya. Terus apa di dibagi dengan total masanya ya. Nah itu. Nah contoh ya, langsung ke contoh ini ya. Jadi akan lebih gampang kalau kita langsung ke contoh ya. Misalkan ini, 2 buah benda pejal bermasa 2 kilo dan 4 kilo masing-masing terletak pada sumbu X dengan 2 cm dan 5 cm ya. Tentukan. Jadi kalau ini ini garis ya. Jadi ini 1 dimensi. Jadi kita bahas dulu yang 1 dimensi. Tadi kan di rumusnya langsung 2 dimensi ya. Ini 1 dimensi dulu. Jadi cuma X saja ini ya. Cuma 2 aja ya, dua ini. 2 benda ya. Jadi ini M1 2 kilogram, posisinya di 2 meter ya. M2 itu berapa? 4 kilogram, posisinya di 5 meter ya. Kita gunakan rumus ini bahwa XCM sama dengan jumlah dari M kali X ya, dibagi jumlah M. Jadi nanti ada M1X1 ditambah M2X2 terus dibagi dengan M1 tambah M2. Kita masukkan aja ya. 2 kilo dikali 2 meter ya. Terus ini berapa ini? 4 kilo dikali 5 meter ya. Terus dibagi apa? 2 kilo ditambah 4 kilo ya. Sehingga nanti jawabannya ini berapa ini? 4 ditambah 24 ya. 24 dibagi, ya berapa benar ya? Ya benar ya. 24 dibagi 6 ya.
24 dibagi 6 berapa? 4 meter ya. Ya 4 meter. Jadi letak XCM-nya ini di sini ya. Ini pusat masanya ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan pusat masanya lebih dekat ke M2 ya daripada M1 ya. Kalau dari M2 1 meter, dari berapa? Dari M1 2 meter. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya M2 lebih berat daripada, lebih besar ya. M2 lebih besar masanya daripada M1. Jadi biasanya pusat massa itu lebih dekat ke benda yang masanya lebih besar ya. Nah gitu. Itu kalau satu dimensi ya. Nah ini. Nah, itu. Berikutnya ganti topik ya. Yang kedua, yaitu adalah besaran-besaran vektor dalam gerak rotasi. Jadi kita sebelum bahas gerak rotasi, kita bahas dulu besaran-besarannya. Nah, seperti yang pernah kita bahas di bab 2 dulu ya. Di bab 2 dulu kan waktu bahas kinematika ya. Di kinematika kita mengenal ada 3 besaran utama ya. Yaitu apa? Pertama itu adalah posisi ya. Posisi. Yang kedua itu adalah kecepatan dan yang ketiga itu adalah percepatan. Itu ya. Nah itu. Nah itu nanti kita terapkan lagi untuk gerak rotasi ya. Jadi besaran yang kita bahas dulu ya. Cuma dulu kan geraknya itu kan gerak translasi, bergeser ya. Sekarang kita terapkan untuk gerak yang berputar atau rotasi. Jadi nanti kalau di translasi itu ada istilah namanya itu posisi ya. Nanti di rotasi, nanti besarannya kita sebut dengan nama posisi juga, tapi nanti ditambahi sudut gitu ya. Atau lebih tepatnya sudut gitu aja ya. Posisi atau sudut gitu ya. Kemudian kalau di translasi namanya kecepatan ya. Kalau di rotasi nanti namanya ini, kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Kalau di translasi itu namanya percepatan. Kalau di rotasi namanya percepatan sudut gitu ya. Jadi nanti ada 3 besaran untuk gerak rotasi ya. Yang pertama ini, sebut aja ini namanya posisi ya. Posisi sudut. Lalu apa? Kecepatan sudut. Lalu apa? Percepatan sudut. Nah, 3 besaran ini, tiga-tiganya vektor ya. Baik posisi sudut itu vektor ini ya. Kecepatan sudut juga vektor ya. Kecepatan itu juga apa itu juga vektor. Jadi ketiga besaran ini adalah besaran vektor. Satuannya, nah untuk posisi sudut nanti satuannya pakai radian. Radian biasanya, kalau di fisika pakai radian ya. Tapi kadang-kala kalau di matematika pakai derajat ya, atau kalau di teknik pakai putaran ya. Berapa putaran kalau di apa itu di teknik mesin itu ya. Kalau kecepatan, kalau di fisika pakai radian per detik, kalau di teknik mesin biasanya pakai RPM ya, berapa RPM. Kalau percepatan sudut di fisika pakai radian per detik ya. Nah itu. Nah, nanti kaitannya apa? Satu putaran ya, itu kan 360 derajat. Atau kalau dalam radian ini ya, 2pi radian. Ya. Jadi RPM. Satu RPM itu apa sih? RPM itu putaran per menit ya. Rotation per minute. Jadi satu RPM, satu rotation per menit itu 2pi dibagi 60 radian per sekon. Nah itu. Ya, ini kalau kita bandingkan ini ya antara apa gerak translasi sama gerak rotasi ya. Tadi kan sudah saya sebutkan ya dia. Ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan ya. Ya, ini kalau di apa itu di kinematika bab 2 itu kan kemarin pakai apa? S atau X ya? Pakai X kalau nggak salah ya. Pakai S juga boleh lah. S itu berarti ininya ya. Pergeserannya ya. Ya, gitu. Jadi kalau kemarin pakai X juga boleh ya. X sama dengan X0 P0 T setengah AT kuadrat boleh ya. Kalau ini kan pakai ini theta 0 ya. Theta kan menyatakan ini sudutnya ya, posisi sudut. Gitu ya. Jadi kalau kecepatan ini kalau dipercepat ini ya. Ini kan dipercepat ini ya.
Ini dipercepat dengan kecepatan tetap ya ini loh. Perbandingan antara gerak talasi dengan ya percepatannya konstan ya. Percepatannya konstan itu ya. Terus nanti ada kaitan ya antara X sama theta ini ya. X posisi itu berarti ini X sama dengan R kali theta ya. V sama dengan R kali omega. Nah itu ini kaitan ya. Yang sebelah sini adalah talasi, yang ini rotasinya ya. Theta omega alfa ini rotasinya. Nah, terus contoh soal lagi. Contoh soal ya. Sebuah bilah kipas, bilah itu apa? Bilah itu baling-baling ya. Ya, sebuah baling-baling. Sebuah bilah kipas angin memiliki jari-jari 0,4 meter jari-jarinya ya. Berputar pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut awal 0,15 putaran per detik. Kecepatan sudut putaran dari bilahnya tadi ya, kipas anginnya tadi 0,75 putaran per detik kuadrat ya. Tentukan. Jadi kalau kalian lihat di sini jari-jarinya 0,4 ya, R ya. Siapa lagi ini? Sudut apa ini? Pada sumber tetap dengan kecepatan awal, berarti kecepatan awal sudut ya, kecepatan sudut awal. Jadi omega 0 ya. Omega 0, omega kan kecepatan sudut awal, berarti omega 0-nya ini. Nah ini satuannya nggak standar ya. Satuannya harusnya pakai apa? Radian per detik ini ya. Ini pakai putaran per detik ya harusnya. Coba nanti kita ubah dulu ke putaran per detik. Terus percepatannya ini juga gitu ya, nggak standar juga ya. Alfanya pakai berapa itu? 0,75 putaran per detik ya. 0,75 per detik ya. Terus apa yang ditanyakan di sini? Yang di sini adalah yang pertama kecepatan angularnya jadi ini, omeganya ya. Tadi yang diketahui kan omega ini, omega apa itu? Omega 0 ya. Omega 0-nya adalah omega 0. Ya, tadi yang diketahui adalah apa tadi ya? R-nya tadi ya. Ya, ini sudah diselesaikan ini ya. R-nya 0,4, R kecil, pakai R kecil boleh lah, R besar juga boleh ya. Ini ya tadi ya. Ini sudah diubah ini ya. Sudah diubah. Jadi tadi kan putaran ya. Putaran diubah ke radian, jadi dikalikan 2P ya. Ya, 0,5 kali 2P, jadinya nanti sama dengan berapa itu? 0,3P radian per detik ya. Alfanya juga gitu. Diubah ya, dari putaran diubah ke radian, jadi dikali 2P gitu ya. Ya. Terus kemudian apa ditanyakan? Kecepatan setelah 4 detik ya. Jadi omega, pakai rumus ini kan? Kayak rumus GLBB itu ya, cuma ini kan untuk apa? Untuk gerak melingkar. Ya, untuk gerak melingkar. Jadi nanti omega sama dengan ini, omega 0 ditambah alfa T ya. Jadi kayak kalau GLBB kan V sama dengan V0 ditambah AT ya. Terus kita masukkan. Tadi ini berapa ini? 0,3 pi ya. Ditambah alfanya berapa? 1,5 pi kalikan 4 ya, 4 detik. Sehingga nanti dari situ nanti akan ketemu ini ya. Akan ketemu berapa ini? 19,8 radian per detik. Ini adalah kecepatan sudut setelah berapa? 4 detik ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Apa pertanyaan yang B itu ya? Pertanyaan B tadi apa tadi? Lihat dulu.
Jumlah putarannya, Pak. Ya, setelah 4 detik ya. Jadi dia berputar berapa kali setelah 4 detik ya. Oke. Jadi kalau tanya jumlah putaran berarti kan tanya sudut ya sama dia ya. Jumlah putaran, sudut, ya atau apa lagi satunya lagi ya. Jadi sudut kita cari sudut. Karena ini percepatannya tetap, jadi kita gunakan rumus ini. Theta sama dengan omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Jadi kayak rumus itu loh ya. X ya. X sama dengan ada X0-nya sebetulnya ya. X0 plus V0T ditambah setengah T kuadrat ya. Cuma kita anggap aja theta 0-nya 0 ya. Theta 0-nya 0. Jadi theta sama dengan theta 0. Theta 0-nya 0. Terus omega 0T plus setengah alfa T kuadrat ya. Kita masukkan tadi ya. Omega 0-nya 0,3 pi kalikan 4 ya. Setengah alfanya 1,5 pi. T-nya 4 tadi, 4 kuadrat ya. Sehingga nanti ketemu ini. 41,5 radian. Lah ini kan radian. Lah mintanya kan putaran. Jadi 41,5 radian ini berapa putaran? Ya, tadi kita lihat bahwa satu putaran itu berapa tadi? 2 pi ya. Satu putaran 2 pi radian. Nah, kalau 41,5 radian berapa putaran? Ya kita bagi aja dengan 2 pi ya. Jadi nanti jawabannya ini 41,5 radian kita bagi dengan 2 pi. 2 pi itu berapa? 2 pi itu 6,28. Jadi nanti kalian hitung ini 41,5 dibagi 6,28. Nah, itu sekitar berapa tuh? Sekitar 6 komaan ya. Ya. Jadi ya sekitar itu sekitar 6,61 putaran ya. Rev itu putaran ya. Revolusi, jadi kata revolusi. Atau pakai putaran aja lah, put gitu ya, putaran ya. Jadi 6 kali putaran ya. Lebih ya, 6,5 lebih lah. 6,5 putaran lebih. Gitu. Terus pertanyaan yang C apa tadi? Tadi tanya, coba lihat dulu ya. Jadi kecepatan tangensial pada ujung bilah, kecepatan tangensialnya ya, pada bagian ujung. Nah, untuk tanya kecepatan berarti kita tahu omeganya dulu. Tadi omega sudah kita hitung ya. Tadi ketemu omega berapa? 19,8 ya. Ya, jadi harus tahu omega dulu. Omeganya 19,8. Tadi sudah kita jawab di pertanyaan A. Kalau tanya V berarti ya tinggal dikalikan R ya. Jadi 0,4 kali jawaban A tadi ketemu ini. 7,92 meter per detik. Ini adalah kecepatan dari kipas ya, baling-baling kipas pada bagian tepi ya, pada bagian pinggir. Jadi terus bagaimana kalau di bagian yang lain ya, tergantung R-nya ya. Semakin ke tepi semakin besar ininya kecepatan tangensialnya ya. Ya, kalau semakin dekat dengan pusat putarannya semakin kecil. Bahkan kalau tepat persis di pusat putaran ya nanti kecepatannya 0 gitu ya. Kecepatannya 0 kira-kira gitu ya. Oke, jadi karena di ujung tepi berarti R-nya sama dengan jari-jari ini. Jari-jari kipasnya itu ya. Oke, terus kemudian pertanyaan yang apa ini? Pertanyaan yang D itu apa? Besar percepatan total dari suatu titik di ujung bilah. Nah, percepatan totalnya itu berapa ya? Total berarti kan nanti ada 2 percepatan ya. Ini kan seperti gerak melingkar. Gerak melingkar kan ada 2 percepatan ya. Percepatan sentripetal sama percepatan ini tangensial. Ya. Kalau yang sentripetal kita gunakan rumus percepatan sentripetal yaitu apa? V kuadrat dibagi R ya ini kan ada percepatan sentripetal itu V kuadrat dibagi R. Kalau percepatan tangensial itu ya ini alfa kali R itu ya. Itu ya. Jadi kalau pada saat T, V-nya tadi udah tahu berapa ini 7,92. Ya dibagi R-nya 0,4 ya. Nanti kita kuadratkan. Terus kalau alfanya tadi berapa? Ini ya dikuadratkan. Nanti ketemu ini 157 meter per detik kuadrat. Ini totalnya. Kenapa kok harus pakai rumus ini? Karena mereka saling tegak lurus ya. Kalau percepatan tangensial itu kan arahnya kan menuju ke pusat ini, ke pusat putaran ya. Menuju ke pusat putaran, sementara percepatan tangensial itu arahnya itu menyinggung lingkarannya ya. Jadi mereka saling tegak lurus. Maka untuk menjumlahkannya pakai Pitagoras itu ya. Nah itu seperti itu ya untuk apa itu? Untuk gerak melingkarnya atau gerak berputarnya itu tadi ya.
Kira-kira itu. Nah, terus berikutnya lagi tentang apa itu? Besaran berikutnya lagi ya, yaitu tentang momen inersia. Ya, berikutnya tentang momen inersia. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke apa itu? Ke poin yang tadinya tadi ya, yang poin 2 poin tadi ya. Sebelum saya lanjut ke poin ketiga yaitu momen inersia. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Tadi bisa dimut yang saya jelaskan tadi ya? Yang soal tadi ya? Bisa dimut ya? Jadi gini, jadi agak yang kita bahas ini agak mirip dengan yang kita pelajari di gerak melingkar ya. Ya, jadi memang nggak bisa kita pungkiri bahwa gerak rotasi ini ada kemiripan dengan gerak melingkar, itu benar ya. Tapi ada beberapa hal yang juga berbeda antara gerak rotasi sama gerak melingkar. Bedanya apa? Bedanya itu gini, kalau gerak melingkar ya, itu masuk kategori gerak tanlasi. Ya, tapi kalau gerak rotasi itu bisa jadi rotasi penuh. Ya tergantung di mana letak sumbu putarnya ya. Kalau sumbu putarnya persis pada pusat massa dari bendanya, maka dia melakukan gerak rotasi murni ya. Tapi kalau berputarnya tidak persis di pusat massanya, maka nanti ada campuran ya. Jadi ada gerak melingkarnya, ada gerak ada gerak rotasinya ya. Jadi kembali ke letak pusat putarannya. Apakah letak pusat putarannya itu di pusat massanya atau tidak gitu ya. Kalau persis di pusat massanya ya berarti rotasi murni. Tapi kalau tidak ya nanti ada translasinya yaitu gerak melingkar ya. Sama rotasinya juga ya. Jadi istilahnya gerak campuran. Oke, kalau kalian tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke poin yang ketiga ya, yaitu apa tadi? Momen inersia. Jadi gini, momen inersia ini, kalau kalian lihat di slide itu kan dikatakan gini ya, jumlah perkalian dari massa setiap partikel, nah itu kan terlalu ini ya istilahnya, terlalu matematis itu ya, jadi nggak ada mananya itu. Memang secara perumusan seperti itu ya perkalian, tapi itu yang penting bukan itu sebenarnya. Sebenarnya yang penting itu ini. Dari istilahnya aja, inersia ya. Masih ingat istilah inersia kalian ya? Masih ingat istilah inersia ini kalian? Ada yang masih ingat inersia itu apa? Ada yang ingat nggak inersia itu apa? Ada yang bisa jawab apa? Inersia itu apa? Pak, saya izin menjawab. Ya, ini aja kalau menjawab sebutkan ini apa nama sama ini departemennya deh. Iya, saya Siti Muhammadul Istiqomah dari kimia. Inersia ya. Kelembaman. Iya, benar sekali, kelembaman ya. Inersia itu kelembaman. Itu kata kuncinya ya. Jadi harus kita kaitkan dengan kelembaman. Kelembaman itu apa sih? Kelembaman itu kan seberapa sulit sebuah benda itu bergerak. Ada namanya kelembaman ya. Jadi benda yang kelembamannya besar dia akan sulit bergerak. Atau sulit berubah gerak ya. Jadi maksudnya itu kalau bergerak susah, kalau berhenti juga susah ya. Ya. Itu namanya inersia. Nah, kalau di gerak tanlasi, inersianya itu namanya massa. Jadi kalau pada gerak tanlasi, inersianya atau kelembamannya itu adalah massa benda. Semakin besar massa bendanya, ya semakin besar inersianya. Nah, kalau di gerak rotasi, inersianya disebut momen inersia. Ya. Jadi nanti banyak faktor yang mempengaruhi ya. Selain massa benda, juga dipengaruhi oleh apa? Ini, oleh R-nya itu kan. Coba kalau kalian lihat dari rumusnya kan ya, I, momen inersia itu kan ada massa, ada juga R. R itu apa sih? R itu jarak ya. Jarak setiap titik pada benda ya terhadap putarannya. Ini kan.
Misalkan kata lain di sini ada berapa ya? Misalkan di sini ya, ada berapa titik ini? 1, 2, 3 ya, ada 4 lah, sampai N ya. Nanti ada R1, ada R2, R3. Itu kan semuanya diukur dari ini kan, dari apa? Putarannya kan. Ya. Jadi selain faktor M ada faktor R. Nah, putarannya ini juga bisa bergantung sama apa aja? Sama jadi ada selain faktor bentuk benda ya. Bentuk benda. Jadi gini, misalkan bendanya itu masanya sama. Cuma yang satu berbentuk batang, yang satu berbentuk lingkaran, itu akan beda momen inersianya. Ya, jadi satu selain faktor massa, yang kedua faktor bentuk benda. Meskipun masanya sama, tapi kalau bentuknya beda ya, nanti momen inersianya berbeda ya. Yang kedua selain itu kan, selain bentuk benda apalagi ini kan bergantung sama ini kan, sumbu putar ya. Jadi kalau kita putar di tempat yang lain, momen inersianya beda. Meskipun bendanya sama ya, sama-sama katakanlah sama-sama lingkaran ya. Tapi yang satunya diputar persis di pusat lingkarannya, yang satunya di tepi lingkaran, lah itu nanti momen inersianya akan beda ya. Jadi ada banyak faktor lah. Minimal yang sudah kita ketahui ada 3 faktor ya. 1 faktor massa, yang kedua faktor bentuk bendanya, yang ketiga faktor di mana letak sumbu putarnya. Tapi kalau secara matematika ya ini bahwa momen inersia itu ini kan M1 kali R1 kuadrat terus ditambahkan sampai ke N ya. Jadi ini banyaknya titik ya. Kalau bendanya titik, kalau bendanya berupa bukan titik ya nanti rumusnya ya lain lagi ya. Kalau titik nanti kita jumlahkan pakai ini ya, pakai apa ini sigma. Sigma ini penjumlahan ditambah ya. Itu. Nah ini ya. Ini tadi ya. Nah, berbeda dengan yang saya bahas barusan ya. Barusan kan saya membahas tentang apa tadi? Posisi sudut, terus kecepatan sudut. Kecepatan sudut tadi semuanya itu kan besaran vektor ya. Nah, kalau momen inersia ini kita sebut aja besaran skalar. Ya. Jadi momen inersia ini merupakan besaran skalar. Meskipun sebetulnya salah ya. Jadi ini perlu saya jelaskan dari awal dulu lah. Kalau dikatakan momen inersia itu merupakan besaran skalar, sebetulnya itu enggak juga ya. Jadi dia itu sebetulnya itu besaran jadi gini. Jadi besaran itu kalau yang kalian ketahui ada berapa macam? Satu kan skalar ya. Ya, satu skalar. Yang kedua apa? Besaran vektor. Nah, momen inersia ini masuk besaran yang lebih tinggi lagi. Besaran yang ketiga ya. Jadi besaran yang pertama itu skalar, nggak punya arah. Besaran yang kedua itu vektor, punya arah. Nah, momen inersia itu besaran yang di atasnya vektor ya. Jadi punya arah, arahnya itu nggak cuma arah X, Y, Z ya. Ya, jadi nanti ada arah gini, jadi arahnya itu nanti gini. Jadi kalau vektor kan arahnya arah X, arah Y, arah Z ya. Nah, besaran yang di atasnya lagi itu arahnya itu gini, ada 9 ya. Ada 9 komponen. Kalau vektor kan komponennya, kalau ruang kan ada 3 komponen ya. Komponen X, komponen Y, komponen Z gitu ya. Kalau momen inersia itu komponennya ada komponen XX, komponen XY, komponen XZ ya. Ya, XX, XY, XZ 3 ya. Terus apa lagi? Berikutnya adalah YX. YX, YY, YZ. Nah, terus jadi 3 lagi ya. Terus berikutnya apa lagi? ZX, ZY, ZZ. Jadi total ada 9 ya. Jadi ada 9 komponen ya. Jadi komponen XX, XY, XZ ya. Terus apa? YX, YY, YZ dan ZX, ZY, Z. Jadi nah besarannya itu namanya itu tensor ya. Jadi tensor itu besaran yang di atasnya vektor ya. Tapi nggak kita bahas ya. Nanti tambah rumit nanti ya. Jadi untuk kalian yang belajar fisika dasar, kita anggap aja lah
momen inersia itu skalar ya. Soalnya kalau nanti membahasnya tensor agak rumit nanti ya. Nanti kalau sudah di semester yang lebih tinggi aja. Semester 5 barangkali ya nanti kita belajar tensor. Nah itu, jadi anggap aja momen inersia itu skalar gitu ya, biar nggak rumit ya. Ya itu ya. Ya, terus kalau masalah dimensinya ya dari rumus ini kan. Massa itu M, L-nya dikuadratkan ya. Kalau satuannya ya massa kan kilogram, M meter kuadrat. Tadi kan sudah saya singgung tadi ya. Apa saja yang menentukan momen inersia? Satu massa benda, bentuk benda, terus letak suhu putar ya, sudah saya bahas tadi ya. Oke, terus lanjut. Nah ini, berikutnya adalah momen inersia untuk benda-benda yang tertentu ya. Jadi tadi kan saya katakan momen inersia itu kan bergantung sama bentuk benda ya. Nah, ini seperti yang di sini nih ya. Jadi kalau misalkan apa ini bentuk apa ini? Loop itu lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran tipis ya, lingkaran atau lebihnya bukan tipis ya, cincin ya. Cincin tipis. Cincin tipis berarti apa itu? MR kuadrat. Ya, coba kalian tahu apa bedanya yang A sama yang B? Ini sama-sama cincin tipis ya. Din loop itu cincin ya. Tin tipis, jadi cincin tipis. Apa bedanya antara yang A sama B? Ada yang tahu? Bedanya apa antara A dan B ini? Pusat putarannya, Pak. Ya, pusat putarannya ya. Jadi kalau cara muternya maksudnya ya, kan benar sama cara muternya. Kalau yang pertama itu kan muternya kan ini ya, ini muternya jadi di pusat ini apa ini? Jadi muternya di pusat ininya, pusat apa? Pusat cincinnya. Kalau ini kan muternya di diameternya ya. Jadi di diameter cincin ini. Cara muternya jadi diameter cincin sebagai sumbu putar. Kalau yang ini kan persis di ini di pusat cincinnya ya. Jadi kalau di pusat cincinnya itu momen irisannya MR kuadrat. Tapi kalau seperti ini ya, pada diameter cincinnya nanti agak rumit, yaitu ini kan. Setengah MR kuadrat ditambah apa? 1/12 M apa ini? M apa itu? W ya. W ya. W kuadrat. Jadi W itu ininya, apa itu tebal ininya? Tebal cincinnya ya. W ini. Kalau cincinnya tipis ya berarti ya 0 ya. Kalau cincinnya tipis ya nanti tinggal ini aja. Setengah MR kuadrat ya. Kalau yang tipis berarti kan W-nya 0 gitu ya. Itu. Kemudian kalau silinder ya. Kalau silinder tebal ya, solid berarti pejal. Solid itu pejal ya. Kalau silinder pejal itu setengah MR kuadrat gitu ya. Kalau silinder berlubang, nah nanti ada ini. Nanti ada jari-jari lubang. R1 ini jari-jari lubang ya. R2 jari-jari luar silindernya. Maka nanti momen inersianya ya ini setengah M ditambah ya, jangan lupa ditambah ya. Ditambah apa? R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Jadi bukannya dikurangi tapi ditambah. Meskipun dia lubang, cara mencari momen inersianya bukan dikurangi, tapi ditambah ya. Jadi setengah M jari-jari lubang kuadrat ditambah jari-jari luar silindernya kuadrat. Itu ya, itu kalau apa silindernya ada lubangnya, ada rongganya di tengah itu ya. Terus berikutnya apa ini? Bola ya. Ya. Bola homogin ya. Kalau bola homogin itu berapa momen irisanya? 2/5 MR kuadrat. Ya, 2/5 uniform sphere. Kemudian sebetulnya ada lagi itu ya, selain silinder itu ada lagi ini. Oh, selain bola ya. Bola itu nanti ada gini, ada bola pejal ya. Ada bola pejal, ada satu lagi itu apa? Kulit bola ya. Permukaan bola atau kulit bola ya. Mungkin ini maksudnya uniform sphere radius ini mungkin maksudnya ini ini apa ini ya? 2/5. Ya, uniform. Ya ada dua harusnya ya. Yang satu 2/5 MR kuadrat, yang satunya 2/3 MR kuadrat. Itu yang bola pejal itu ya. Ini bola pejal belum ada ini. Kemudian berikutnya yang ini. Batang ya. Batang. Jadi kalau batang ada dua ini.
yang pertama diputar di tengah-tengah batang ya. Yang kedua diputar di pinggir batang. Kalau diputar di tengah-tengah batang berapa tuh? 1/12 ml kuadrat. L panjang batang ya. Yang nomor apa itu? Yang F itu ya. Kemudian kalau diputar di ini, di apa ini, di tepi batang ini berapa ini? 1/3 ml kuadrat. Ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi ini, apa ini? Plat ya, lempengan ya. Kalau diputar di pusat ini ya, di pusat lempengan ya, dengan cara muter seperti ini ya. Itu nanti ini 1/12 M dalam kurung L kuadrat ditambah W kuadrat ya. L ini panjang ininya, panjang lempengan. W itu lebar ininya, apa itu? Lebar lempengannya ya. Anggapannya itu apa? Tipis ya. Ketebalannya kecil ini ya. Ketebalannya ini. Nah, sebetulnya dari A sampai H ini ya, dari 8 ini, itu yang perlu kalian, yang sering apa, yang sering muncul di soal itu ya, itu biasanya deh ya, jadi nggak semua kok, nggak semua muncul di soal, banyak sering muncul di soal tuh satu tuh ini loh. Kalau A jarang ya, B jarang, yang sering tuh ini loh, C ini ya, apa ini, silinder pejal ya, jadi nanti katrol ya, katrol itu dianggap silinder pejal ya. Ya biasanya itu, selain ini yang C ini yang sering keluar ya, katrol, silinder pejal, terus apa lagi yang selain itu, ini juga batang ini ya, batang diputar di tengah ya, batang. Jadi nggak semua itu ya. Jadi yang paling sering itu ini silinder pejal sama ini batang ya, batang ya. Sepertinya sih dua itu ya, yang paling sering ya. Kalau yang lainnya itu nggak selalu ya, nggak selalu apa, nggak selalu sering muncul ya. Jadi tapi yang paling sering itu ya tadi, terutama silinder pejal itu ya. Oke, nanti kita bahas di ini ya, di pembahasan tentang katrol ya. Jadi gini, jadi kalau di bab sebelumnya ya, di bab sebelumnya terutama soal-soal yang berkaitan dengan katrol itu kan selalu dianggap apa? Katrol diabaikan ya, masa katrol diabaikan, gerak katrol diabaikan. Nah, setelah nanti kita membahas gerak rotasi ini, nanti putaran katrol nggak boleh diabaikan. Jadi biasanya katrol itu dianggap sebagai ini loh, sebagai ini silinder pejal ini ya, solid silinder ini loh. Jadi nanti pakai rumus yang C ini. Jadi berapa momen inersianya ya, ini setengah mr kuadrat ya. Nanti kita bahas saja di soal ya. Terus berikutnya lagi, ini ya, ini ada soal ya, menghitung momen inersia ini ya. 4 buah benda tegar gitu ya, jari-jarinya dapat diabaikan ya. Disusun pada titik sudut persegi panjang dengan ukuran ini ya, 250 kali 120 ya, seperti pada gambarnya. Keempat, benda tersebut dihubungkan dengan batang yang sangat ringan, masa dapat diabaikan. Tentukan momen inersia sistem jika diputar pada sumbu A ya. Jadi ini kita anggap sebagai 4 titik, jadi 4 partikel ya. Ya, jadi anggap aja ini 4 titik. Jadi kan diabaikan ini ya. Jadi apa itu? Ya, aja diabaikan ini aja. Jari-jari bolanya diabaikan, berarti kita anggap titik ya. Terus batang yang sangat ringan ya, batangnya juga diabaikan. Jadi batang ini diabaikan, ini diabaikan, ini diabaikan. Terus ini jari-jarinya ini juga diabaikan. Jadi nanti jadinya apa, momen inersia sistem partikel. Jadi nanti pakai sigma ya. Nah, pertanyaan pertama, kalian diminta menghitung momen inersia kalau diputar di sini ya, di pusat sistemnya ini ya, di O ini. Jadi muternya di sini. Kemudian kalau yang B itu kalau diputar di sepanjang, jadi muternya di sini nanti ya, muternya di sini. Ini sebagai sumbu putar ya. Nah ini. Jadi yang pertama, jadi ini kan hanya masalah faktor pengaruh letak sumbu putar ya. Kalau bendanya kan masanya sama, bentuknya juga sama, hanya masalah faktor letak titik putar ya. Jadi kita putar di mana ya? Kita putar seperti apa kita cara muternya? Hanya masalah itu saja. Ya.
Oke, jadi ini. Jadi kita putar dulu. Kalau kita putar di sini ya, berarti kan nanti R1-nya ini kan, R kan jarak dari sumbu putar ya. Ini R1-nya, ini R2-nya ya. Ini R3, ini R4. Jadi semuanya diukur dari apa itu? Dari letak sumbu putar. Jadi M1 2 kilo, M2 3 kilo, M3 4 kilo. Kita lihat dulu. Tadi berapa ini? Ini tadi 120 ya. Ini 120. Oh, 120 berapa tadi? Oh, 250 ya. Ya, ini 250, yang ini 120 ya. Jadi kita hitung ini ya dulu. Berapa jarak ini? Tentunya sama kan simetri ya. Jadi langkah pertama kita hitung aja berapa ininya ya, diagonalnya ya. Diagonal ini berapa pakai Pitagoras ya. Habis itu kan separuhnya kan tinggal kita bagi 2. Ya, jadi ini kan dihitung di sini kan. Nah, ini kan sama ya. Oh, ini langsung ya, langsung ngitung ya, langsung pakai Pitagoras dihitung separuhnya ini ya. Ya bisa juga sih. Jadi kalau gitu berarti kan ini separuhnya berapa? Separuhnya 250 berarti 125 ya. Sentimeter ya, atau kalau meter ya 1,25 meter. Tadi kalau sini tadi berapa ini 120 cm, berarti kalau sini 60 cm atau 0,6 meter ya, Pak. Langsung ya. Oh bisa. Jadi pakai ini berapa kuadrat ya, ditambah ini kuadrat terus diakar ya. Nanti ketemunya berapa ini? 1,39 meter. Jadi jarak ini kan 1,39 meter ya, oke. Ya, lalu kalau gitu kita tambahkan ya. Jadi I-nya ya ini nih M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat ya. Ini kita sebut IO, maksudnya itu O itu pusat ya, I0 ya, I0 atau O0, O-nya 0 itu maksudnya di pusat ya. Pusat bendanya ya. Gitu. Jadi nanti hasilnya ini ya. Kan sama semua M-nya ya. Kok M-nya sama, R-nya sama semua ya, R-nya sama semua. Jadi nanti yang beda kan M-nya ya. Jadi R-nya berapa ini kan 1,39 nanti kita kuadratkan ini kan 2 meter 3 2 meter. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ya. Nanti ketemu ini 27 kilogram per meter kuadrat ya. Saya tanya ke kalian ya. Titik O ini sebetulnya apa ini? Apakah dia pusat benda atau pusat massa ini? Ini loh, sama enggak kalau misalkan benda seperti ini, sama enggak antara pusat massa dan pusat bendanya ini? Ini penting nih, perlu saya tanyakan ini. Kalau benda seperti ini, sama enggak antara pusat massa dan pusat bendanya itu? Sama apa tidak ini? Beda. Beda kan? Kalau ini pusat apa ini? Pusat massa apa pusat benda? Pusat benda. Pusat massanya bagaimana? Ya harus kita hitung pakai rumus yang tadi ya. Jadi nanti kan M1, X1, M2, X2 ya. Itu nanti saya jamin nggak di sini. Saya pastikan nggak di sini. Kenapa? Alasnya kenapa kok nggak di situ? Kan masanya beda-beda. Coba kalian lihat, ini masanya berapa ini? 2 meter. Ini berapa? Kok 2 meter? Maaf. 2 kilogram. Ininya berapa ini? 3 kilogram kan nggak sama ya. Kecuali kalau sama semua ya. Misalkan ini 2 kilogram, 2. Nah baru di sini. Tapi kan ini kan beda-beda nih. 2 kilo. 3 kilo. Nah, sama. Pasti nggak di sini nih. Pasti dia lebih dekat ke apa? Ke benda yang masanya besar. Siapa yang masanya besar ini kan? 5 kilo ya. Saya jamin nanti lebih dekat ke yang ini kan, yang ke sini kan, yang M4 ini ya. Oke, terus yang kedua ya, kalau diputar di sini ya, nanti kalau di sini berarti kan nanti jaraknya kan ini kan, R1 kan, nah ini kan diukur dari ini, sumbu putar ya, R1-nya ini, R2-nya ini, R3 ini, jadi semuanya diukur dari ini, dari apa, sumbu putar ya. Kebetulan sama juga ya. Sama berapa? Ya separuhnya ini kan, separuhnya ini tadi berapa ini? Ini kan 120 cm, berarti 60 cm, 0,6 ya. Ya, sama. 0,6. Ini tadi ya, ketemunya berapa? 5,04 atau 5 lah gitu ya. Coba kalian bandingkan antara yang tadi dengan yang sekarang ya. Tadi berapa tadi? 27 tadi ya. Tadi 27 kilogram
meter kuadrat. Kalau sekarang berapa sih? 5 ya. Pertanyaan saya gini, lebih mudah mana muternya? Di titik O apa di ini? Di apa ini? Di tengah-tengah ini, di garis AB. Lebih gampang mana muternya ya? Jadi kalau kita mau muter ya, muter dengan cara yang ini, putar di sini ya. Jadi putarnya di gini nanti, muter gini nanti ya. Dengan yang di sini ya. Dengan yang di sini nanti muternya gini nanti ya, muter gini. Itu lebih gampang mana? Yang ini, Pak. Ya, AB, jadi Pak. yang A apa yang B? Yang A itu kan diputar di A, di O ya, di O. Kalau yang B kan diputar pada garis AB. Lebih gampang mana? Putri pada garis Yang AB. B. Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Kok lebih gampang muter di B? Inersinya Momen inersianya nilainya kecil. Kan tadi kan saya katakan di awal tadi ya, momen inersia itu kan tingkat kesulitan ya. Momen inersia adalah tingkat kesulitan sebuah benda untuk melakukan gerak ya, atau bergerak, baik rotasi atau talasi. Itu momen inersia. Jadi tingkat kesulitan benda bergerak itu momen inersia. Kalau momen inersianya besar berarti dia sulit bergerak ya. Sulit untuk digerakkan, sulit untuk dihentikan ya. Tapi kalau momen inersianya kecil ya, ya berarti apa? Tingkat kesulitannya kecil, artinya gampang apa? Gampang berputar ya. Ya, jadi jawabannya benar. Jadi kalau yang A tadi kan momen inersianya berapa? 27 ya. 27 kg meter kuadrat kan besar. Sementara yang ini berapa? 5 kg meter kuadrat. Jadi lebih gampang diputar dengan sumbu AB daripada yang ini ya. Nah itu momen inersia. Masih momen inersia lagi ya. Ya, baru separuh ya. Tadi 33 halaman ya, oke. Berikutnya adalah dalil sumbu sejajar atau apa ini? Teorema Steiner menyatakan bahwa momen inersia pada satu sumbu yang paralel dan jadi gini maksudnya itu ya. Kan tadi kan kita sudah membahas tentang pusat massa tadi ya. Tadi juga sempat saya singgung ya tentang apa perbedaan antara apa tadi gerak melingkar sama gerak rotasi tadi ya. Ya. Jadi maksudnya itu gini, kalau kita memutar benda ya, persis letak apa sumbu putarnya itu persis ya. Sumbu putarnya persis berada pada apa? Pusat massa atau CM. CM itu pusat massa ya. Center mass ya. Mana tadi? Ini ya tadi ya. CS. Maka nanti dia kita katakan dia melakukan apa tadi? Gerak rotasi murni ya. Jadi geraknya rotasi murni. Tapi kalau tidak seperti itu, maka nanti ada gerak melingkarnya. Nah ini kaitannya dengan itu ya. Jadi dalil sumbu sejajar atau teorema Steiner ini kaitannya dengan itu. Jadi bagaimana kalau kita memutar benda itu tidak pada titik ya, atau sumbu putarnya tidak persis pada pusat massanya, tapi pada jarak tertentu dari pusat massa ya. Jaraknya itu D ya. D itu ini loh. D itu jarak antara sumbu putar baru ke pusat massa itu D ya. Maka nanti ini I sama dengan ICM kuadrat. CM ya maaf. I sama dengan ICM plus MD kuadratnya. Jadi kalau yang ini kan rotasinya ya. Ini ada ini dari unsur melingkarnya ini ya. MD kuadrat kan unsur melingkarnya, gerak melingkar ya. Jadi tinggal ditambahi ini MD kuadrat. Kalau dia persis di apa tuh? Di pusat massanya ya sama dengan ICM ini. Ya, seperti ICM tadi itu. Berapa ya tergantung bendanya. Kalau dia itu sinir pejal ya setengah mr kuadrat gitu ya. Kalau dia bola pejal ya apa 2/3 mr kuadrat. Kalau dia permukaan bola ya tadi ya, yang tadi di tabel tadi itu ya. Itu jadi maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya dalil sumbu sejajar itu maksudnya itu kalau bendanya kita putar tidak pada sumbu yang tidak persis melalui sumbu putar, tapi sejajar ya, sejajar dengan sumbu yang melalui sumbu putar, maka nanti kita gunakan teorema Steiner atau dalil sumbu sejajar.
Ya, contohnya ini misalkan ini ya, ini ada contoh enaknya. Jadi ini, tentukan momen inersia silinder pejal berjari-jari R. Pejal kan? Tadi berapa? Tadi momen inersianya silinder pejal tadi berapa tadi? Ini kan setengah M kuadrat ya. Dari tabel tadi loh. Tabel tadi mana tabelnya tadi ya? Ini loh, tabel ya. Nah ini loh. Yang C ini loh. Silinder pejal ini kan. Setengah M kuadrat ini ya. Ini ya. Ini ada 3. Nah ini. Itu ya. Jadi kalau silinder pejal, ICM-nya setengah M kuadrat. Ini kan, jadi kalau kita putar di sini ya persis melalui apa ini pusat masanya setengah M kuadrat. Tapi di sini kita putar di sini, jadi kita putar tidak di apa itu, tidak di pusat silinder, tapi di tepinya ya. Jadi kita putar ini sebutannya di sini di tepi silinder ya. Tadi kan dia nggak rotasi murni ya, nanti ada ininya. Maaf, nanti ada apanya itu. Ada gerak melingkarnya itu ya. Maka nanti berapa momen inersianya kalau seperti itu? Ya nanti jadi gini. Jadi kalau dia diputar di sini setengah M kuadrat, tapi kalau di sini nanti ada tambahan ini ya. Ini jadi tambahan ini MD kuadrat. Jadi nanti jadinya ini setengah M kuadrat kalau di senternya, di pusatnya, kalau di tepi tinggal tambahi D-nya. D-nya kan sama dengan R ini loh. D-nya kan sama dengan jari-jari ini ya. Ya, sehingga nanti berapa? Ya, setengah M kuadrat ditambah MR kuadrat, 3/2 MR kuadrat. Jadi tambah besar ya. Kalau di pusat kan separuh. Ya. Ini kalau ini 3/2 ya. Jadi memang paling kecil itu kalau kita putar persis di pusat masanya, itu momen inersianya paling kecil itu ya. Semakin jauh dari pusat massa ya, semakin besar momen inersianya. Artinya semakin sulit untuk diputar ya, karena ada tambahan gerak melingkar tadi itu loh. Oh, ternyata kita masih lanjut ya. Sampai poin ke-4 ya, yaitu apa? Gerak benda tegar. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke poin ke-4. Yaitu apa itu? Gerak benda tegar ya. Ya, Mas. Sampai 33 halaman ini. Ini halaman ke-18 ya. Halaman ke-18 ini. Oke ya, oke. Enggak ada ya? Enggak ada pertanyaan. Langsung saya lanjut aja ya. Gerak benda tegar. Jadi gini, ini ada istilah benda tegar ya. Ini kalian sudah paham istilah benda tegar ya? Rigid ya. Kalau bahasa Inggrisnya rigid body. Benda tegar. Apa? Udah tahu tuh, dulu di SMA benda tegar itu didefinisikan apa itu? Ada yang tahu? Benda tegar itu apa? Gak ada yang tahu? Apa ya benda tegar itu? Rigid. Ya, nama, sebutkan nama sama ini. Mas Gibran dari Departemen Teknik Industri. Ya Pak, benar. Teknik Industri, oke. Apa? Benda yang tidak bergerak dan tidak berotasi. Benda yang tidak bergerak dan? Tidak berotasi. Bendanya bergerak, berotasi enggak ini? Kalau seperti ini, coba lihat ini. Bendanya berputar enggak? Berotasi. Oh iya, ya. Yang bergerak namun berotasi. Ya, terus gimana? Rigidnya itu di mana? Tegarnya itu di mana? Oh, izin menjawab, Pak. Oke. Gimana? Saya Imam dari NRP 087 dari Departemen ya, gimana? Oke, gimana dari geometrik? Oke. Benda tegar itu benda yang tidak berubah bentuk apabila terkena gaya. Nah, itu benar. Kata kuncinya di situ ya. Tidak apa tadi? Tidak berubah bentuk. Tidak berubah bentuk. Rigid itu artinya tegar itu kokoh ya. Jadi kalau kita tekan ya, dia itu bentuknya tetap ya. Jadi kita tekan, kita apa-apakan itu dia tidak berubah bentuk. Itu yang disebut dengan nama rigid atau tegar ya. Ya, jadi gini. Kalau dia berubah bentuk itu nanti namanya itu elastis ya. Jadi ada benda tegar, ada benda elastis. Kenapa kok begitu? Iya, ketika kita membahas gerak rotasi, kita anggap bendanya itu tidak berubah bentuk. Kalau berubah bentuk nanti ada ininya ya, ada apa itu?
ada perumusan yang lain, ada mekanika yang lain. Nanti kita bahas di bab 7 itu ya. Jadi agak rumit kalau bendanya berubah bentuk. Soalnya nanti kan berubah semua ya, perhitungannya ya. Itu. Jadi anggap aja bendanya itu kokoh. Apa ada dalam kenyataan benda yang rigid itu? Ya kalau dibilang rigid atau tegar murni ya nggak ada ya. Setegar-tegarnya baja ya tetap aja dia kalau kita kasih gaya juga melengkung ya. Ya kan melengkung ya baja itu ya. Contoh yang gampang jembatan aja lah, jembatan dari baja itu ya. Kalau dilewati truk yang besar ya kan sedikit ini ya, sedikit melengkung ya. Bahkan bisa patah ya kalau kapasitasnya sudah melebihi ya itu. Jadi itu, jadi benar. Jadi kata kuncinya tadi benda tegar itu adalah benda yang tidak berubah bentuk ya kalau kita beri gaya. Jadi untuk bab 5 ini kita anggap aja bendanya tegar ya. Nanti kalau sudah masuk bab selanjutnya ya, bab 7, nah nanti bendanya elastis ya. Jadi berubah bentuk. Oke, itu ya, itu pengertian tadi benda tegar. Kemudian berikutnya tentang apa? Torsi. Apa torsi itu? Torsi itu kalau digerak tanlasi itu namanya gaya ya. Gaya itu apa sih? Penyebab. Ya. Jadi benda kalau digerak tanlasi itu bisa bergerak karena ada gaya kan? Hukum apa itu? Hukum Newton ya. Hukum 2 Newton ya. Ada gaya, nanti akan ada perubahan gerak. Itu kalau translasi. Jadi kalau translasi itu penyebab geraknya, penyebab perubahan geraknya kita sebut dengan gaya. Tapi kalau digerak rotasi, nanti penyebabnya kita sebut dengan nama torsi. Ya. Jadi gampangnya torsi itu adalah penimbul ya, penimbul atau penyebab terjadinya gerak rotasi. Gitu ya. Ya. Itu torsi ya. Nah, kalau dari perumusannya ya, sebetulnya di sini harus ada vektornya ini. Ini langsung diginikan ya. Kalau kalian masih ingat ini ya, setahu saya waktu bahas vektor kan saya ngasih contoh tentang torsi ya. Ya kan ini, kan ada ini ya waktu bahas vektor kan ada 2 perkalian ya. Perkalian vektor tuh kan ada perkalian titik ya, sama perkalian silang ya. Kalau perkalian titik itu hasilnya kan skalar ya. Contohnya apa? Usaha ya. Usaha atau kerja itu kan F dot S ya. Gaya dot perpindahan. Hasilnya skalar. Nah, kalau yang silang hasilnya skalar. Contohnya apa? Ya ini torsi. Torsi itu berasal dari ini R. R itu vektor posisi ya. Cross F. Jadi torsi itu adalah vektor posisi cross vektor gaya ya. Hasilnya torsi, vektor juga ya. Jadi ini harusnya ditulis gini. Torsi vektor sama dengan R vektor cross F. Cuma ini langsung ini ya, langsung diuraikan ini ya. Jadi torsi itu adalah R cross F. Nah, terus kemudian ada hukum Newton ya. Kalau di apa itu ditanlasi kan F sama dengan M kali A ya, sigma F ya. Sigma F sama dengan M kali A atau gini aja dah. F sama dengan M kali A. Nah, kalau di rotasi nanti sama dengan apa? I alfa ya. Torsi sama dengan I alfa. Ya, M itu kan kelembaman ya. Kelembaman di tanlasi. Kalau kelembaman di rotasi namanya momen inersia I. Kalau A itu kan percepatan di tanlasi. Kalau di rotasi namanya alfa ya, percepatan sudut. Kalau di tanlasi itu F gaya ya. Kalau di rotasi torsi yaitu. Jadi nanti ini yang di kotak ini loh. Ini kan sebetulnya hukum 2 Newton ini ya. Hukum 2 Newton untuk gerak tanlasi ya. Jadi apa? Torsi sama dengan I alfa. Ya ini hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Nah ini loh. Ini ya. Ini kan apa? Ini digerak hukum 2 Newton untuk gerak rotasi yang bawahnya kan
hukum Newton untuk gerak tanlasi gitu ya. Oke. Nah, terus berikutnya apa ini? Gerak benda tegar. Nah ini baru yang sempat kita singgung tadi ya. Nanti penerapannya itu dia di soal yang seperti ini nih ya. Ini sebuah katrol. Nah, ini coba kita lihat aja. Sebuah katrol jari-jarinya 0,2 meter ya. Diletakkan pada ujung permukaan licin. Momen inersia katrol pada pusatnya. Nah, ini ada momen inersianya ya. 0,05 kg meter kuadrat. Sebuah tali yang sangat ringan yang melilit katrol dihubungkan dengan sebuah balok bermassa 2 kg yang berada di atas permukaan licin. Terus ada gaya ini ya. Gayanya ini 3 Newton diberikan pada balok. Seperti pada gambar. Asumsikan bahwa tali tidak slip pada permukaan katrol. Jadi maksudnya itu katrolnya muter ya. Kalau slip kan nanti katrolnya nggak muter ya. Ya. Jadi nanti ini ada 2 benda ya. 1 balok, 2 katrol ya. Gayanya pada balok ya. Balok melakukan gerak tanlasi, artinya dia berpindah ya. Katrol kan nggak pindah, tetap di sini, cuma dia muter ya. Jadi katrolnya melakukan gerak rotasi gitu ya. Jadi yang pertama pertanyaannya diminta membuat gambar gaya-gayanya ya. Terus yang kedua ditanyakan apa ini? Percepatan sudut balik, ditanya alfa ini ya. Alfanya berapa ini? Nah ini gambarnya kira-kira gini ya. Ini ditinjau satu-satu ya. Kalau pada balok ini kan, ini balok kan ini ya. Ada gaya P, ada gaya tali ya. Terus ada gaya berat, gaya normal. Nanti kan aksi reaksi nih ya. Nanti ini saling meniadakan ini ya. Kalau pada katrol, nah ini pada katrol. Katrol itu kan selain punya berat ya, ada beratnya ya. Lalu ada ini talinya ya. Ini kan gaya pada tali yang dipakai untuk muter ya. Terus ada S. S ini apa ini? S ini gaya reaksi ya. Gaya reaksi dari ini loh, dari engselnya ini loh. Kan dia di apa ini ya? Di apa ini ditempelkan pakai engsel ini ya. Ya, ini gaya reaksi dari ini, dari engselnya ini. Ya, jadi gaya reaksi ya, kalau dibalok kan gaya normalnya ya reaksinya ya, ini kan. Ini gaya reaksinya gaya S ini ya. Jadi pada katrol ada 3 gaya. Gaya berat, gaya tali, sama gaya reaksi dari engselnya ini. Engsel pada porosnya ini ya. Kalau pada balok ada 4 ya, gaya tarik P, gaya eksternal, gaya tali, gaya berat, sama gaya normal dari ini. Dari permukaan meja. Oke, dari soal ya. Diketahui apa? Jari-jari katrolnya 0,2. Nah, langsung nyebutkan momen inersia ya. Momen inersianya ini, gayanya 3 Newton, massa katrolnya, ini apa? Massa balok ya, massa baloknya ya 2 kilo ya. Nah, kita terapkan dulu pada katrol ya. Kalau pada katrol ini, torsinya I alfa. Ada berapa torsi? Nah ini yang perlu saya jelaskan ini. Kok cuma T aja yang penimbul torsi ya? Ya, ini perlu saya jelaskan ini ya. Kok cuma T aja, kan tadi ada coba saya tanya kalian, pada katrol ada berapa gaya? Ada berapa gaya pada katrol? 3 kan ya? Kenapa kok yang menimbulkan torsi cuma T? Coba kalian lihat di rumusnya ini. T kan torsi, ditimbulkan oleh apa? Oleh ini kan? Sigma to I alfa. Kan harusnya ada 3 kan? Harusnya ada 3 torsi. Torsi oleh tali, torsi oleh berat katrol, sama torsi oleh tadi gaya engsel tadi ya. Tapi ternyata torsinya cuma ditimbulkan oleh T, oleh tali kan ya. Dikalikan ini kan R-nya. Ini bisa menjelaskan kalian. Ayo kalau bisa jelaskan sebutkan ini ya, nama sama departemennya. Ya. Coba menjawab Pak. Saya ya, nama sama ini ya. Ibrahim Nugroho dari Teknik Industri. Ya, gimana? Coba menjawab. Oke, ya, gimana? Kalau ini yang digunakan hanya tegangan tali saja. Tali saja karena kayaknya apa ya, searah dengan balok Pak.
Sedangkan arah apa gaya lainnya tidak searah dengan balok itu, Pak. Arah gerak balok. Kaitannya dengan balok ya. Ya. Nah ini, oke. Coba ya saya jelaskan ulang ya. Soalnya tadi nggak diuraikan itu ya. Jadi gini loh. Tadi kan ini sempat saya singgung tadi ya, ini loh rumus ini. Tau sama dengan RF sin 90. Harusnya gitu loh. Rumus aslinya itu gini ya. Tau, torsi ya, sama dengan apa? R cross F kan itu ya. Gitu kan ya. R cross F. Nah itu. Karena cross, maka nanti muncul sin kan itu ya. Ya, gitu ya. Jadi torsi itu artinya vektor posisi dicrosskan dengan vektor gayanya. Kalau antara vektor posisi dan F itu sudutnya 90 derajat, maka ya sin 0. Kalau dia sudutnya 30 derajat, ya sin 30. Kalau searah atau berlawanan arah, berarti kan sin 0 atau sin 180 ya. Kalau sin 0 itu berapa? 0 kan ya. Sin 180 juga berapa? 0 juga ya. Ya itu. Ya. Jadi jawabannya itu. Jadi gini. Coba kalian cermati ya. Vektor posisi kan diukur dari ini kan, dari apa ini? Dari pusat porosnya ya. Coba kalian lihat letak vektor posisinya ya. Vektor posisinya kan dari apa itu? Dari letak poros ya. Jadi vektor posisi terhadap poros ya. Jadi letak poros gitu ya. Menuju ke ini gayanya. Jadi kalau kalian cermati, di sini ada vektor posisi ya, dari poros ke sini. Ke letak tegangan tali kan ke sana ya. Seret, ini kan ya. Ini posisinya ya. Seret. Pertanyaan saya, berapa sudut antara vektor posisi ini terhadap T? Berapa sudutnya? T kan ini ya. Berapa sudutnya ini? Ini dengan ini, berapa sudutnya itu? 90. Nah, 90 ya. Paham ya? Sin 90 berapa? 1. Oke. Jadi 1. Jadi nanti jawabannya adalah R kali T kali 1 ya. Jawabannya kan R kali T ya. Oke. Sekarang kalian lihat ini ya. Berat ya. Berat kan posisinya di mana? Di sini ya. Ya, di sini kan. R-nya berapa? R itu diukur dari pusat poros ya. Pusat poros. Porosnya ya. Letak poros. Pertanyaan saya, berapa R dari letak W? Berapa? Kalau tadi kan ini kan, jaraknya kan ini ya. Dari sini sampai sini, berarti kan sama dengan jari-jari katrol ya tadi ya. Karena jari-jari terus sudutnya 90. Sekarang pertanyaan saya, berapa jarak pusat katrol ya, atau pusat putaran ya, pusat putaran katrol terhadap letak gaya berat? Jaraknya berapa? Sudutnya berapa? Atau jaraknya dulu lah, jaraknya berapa? Berapakah jarak? Jaraknya berapa? Yang keras? 0. 0. Ya, oke ya, paham ya. Berarti kalau gitu kan sama aja dengan 0 kalikan W, kalikan sinusnya. Sinusnya kebetulan kita nggak tahu ya. Jadi jawabannya kan 0 ya. Ya, 0 itu kenapa? Karena jaraknya 0 kan itu ya. Jadi jawabannya gini, kenapa kok W tidak menimbulkan torsi? Karena W persis ya berada di pusat putaran ya. Jadi kalau gayanya itu titik tangkapnya ya, titik kerjanya itu berada di persis di porosnya ya, nanti torsinya 0. Coba kalian lihat, W kan letak kerjanya ya, titik kerjanya kan persis di pusat di porosnya ya, poros katrol. Begitu pula S kan sama juga ya. Kan beda dengan T ya, T kan tidak. T kan di tepi roda ya. Karena ada jaraknya kan sama dengan jari-jari ini kan. Terus juga kalian lihat juga sudutnya 90 ya itu. Itu alasannya gitu ya. Jadi dia tidak menimbulkan torsi, alasannya kedua gaya tersebut karena apa? Karena titik kerjanya persis di pusat putaran ya. Jawabannya itu. Sehingga nanti cuma oleh tali tok ya, oleh tali saja maksud saya gitu ya. Jadi R kali T I alfa. Jadi kalau gitu nanti T-nya sama dengan apa? I kali alfa dibagi R. Oke. Itu pada katrol ya. Kemudian kalau pada balok. Nah, pada balok ada berapa gaya yang menimbulkan gerak tanlasi? Ada berapa gaya?
Kan ada 4 tadi ya. Ini ada 4 kan ya, benar tadi. Ada 4 ya. Tapi yang menimbulkan gerak talasi kan cuma ini kan. P sama T gitu ya. Ya kan talasinya kan apa? Horizontal. Sementara W sama N kan tidak. Kenapa? Karena mereka saling meniadakan ini ya kan, aksi reaksi ini. Ya, aksi reaksi. Tapi kalau P sama T kan tidak. Ya, P ini sebagai penggeraknya, T sebagai penghambatnya ya, tegangan tali kan sebagai penghambat. Sehingga nanti jadinya ini ya P dikurangi T sama dengan M kali A ya. Terus lalu di ini substitusi ya. T-nya kan ini. Jadi nanti gini P dikurangi I alfa M kali A ya. Terus jangan lupa ada kaitan antara talasi sama rotasi ya, bahwa apa? Ini kan percepatan talasi sama dengan percepatan rotasi sudut ya, dikalikan R tadi ya, yang di rumus tadi loh. Rumus mana tadi ya, yang tadi di halaman berapa tadi ya? Di awal-awal tadi ya. Nah ini loh kaitannya ini loh ya, ini ya. Ya, kalau X sama dengan R kali theta ya. Ini kan untuk X posisi ya. Kalau V ini kan R kali omega, ini kecepatan ya. Kecepatan sudut. Kalau ini percepatannya. Kan kita pakai yang ini ya. Ya kembali ke tadi, halaman berapa tadi? 20 ya. Nah, berapa tadi halaman? Gitu ya. Jadi nanti pakai ini nanti ya. Sehingga nanti ini P sama dengan I alfa dibagi R ya. Jadi ini kita ganti, A-nya kita ganti dengan ini kan. A ini saya ganti dengan R alfa ya, nanti R alfa ya. Nah itu. Terus kita kumpulkan ya. Kita masukkan di sini. 3 dikurangi ini 0,05 alfa ya. 0,2. R-nya kan 0,2 ya, 0,2 meter ya. M-nya 2 kg, 0,2 meter nanti. Dan nanti dari sini nanti ini berapa ini? Ini kan sekitar berapa? 0,4 ya, ini sama ini berapa ini? 0,4, ini 0,05 dibagi 0,2 berarti berapa ini? 2,5 ini ya. Nanti ketemuin nanti ya. Pokoknya nanti alfa dan ini digabung ya, dijadiin satu ya. Pindah ke sini ditambahkan berarti ya. Nanti sama dengan 3 terus ketemuin nanti. 4,62 radian per detik ya, gitu. Itu ya. Nah, biasanya kalau di soal-soal ujian akhir biasanya soalnya modelnya ya hampir mirip dengan ini, tapi biasanya kayak gini ya mungkin ya. Benar, bukan yang ini sih. Ini ya bisa, tapi yang paling sering itu yang kayak gini loh, mungkin ada di sini ya. Yang mirip-mirip dengan nanti coba tak lihat dulu ya. Oh, bukan yang ini ya. Bukan. Oh, bentar ya. Mungkin ada yang mirip-mirip ya. Oh, enggak ada ya kayaknya ya. Oke, nanti aja deh. Nanti aja saya bahas di pembahasan aja ya. Oke, kita ikut aja yang di sini ya. Jadi ini mirip kayak tadi ya. Mirip kayak tadi. Cuma kalau tadi kan geraknya kan ditarik. Kalau ini kan gerak dengan sendirinya karena ada berat gitu ya. Mirip dengan tadi. Kalau tadi kan geraknya kan horizontal, ini vertikal ya. Mirip persis ya. Cuma ini sekarang penggerakannya oleh tarikan bumi ya, gravitasi bumi ya. Sama pertanyaannya ya. Ini lebih banyak pertanyaannya ya. Jadi ada percepatan linier. Percepatan linier itu maksudnya itu percepatan translasi ya. Jadi kalau ada istilah linier itu translasi. Saya ulangi lagi ya. Linier itu translasi, kalau sudut itu rotasi ya. Jadi kadang-kala itu di soal-soal itu ada istilah-istilah baru. Kecepatan linier maksudnya itu kecepatan translasi. Yang bergerak talasi, balok biasanya ya. Kalau yang berputar namanya itu sudut. Sudut itu berarti rotasi ya. Jadi kalau yang A ini apa? Tanya percepatan translasi dari balok. Balok kan translasi, yang rotasi kan katrol ya. Nah ini, percepatan sudut katrol berarti kan rotasi ya. Tegangan tali, terus kecepatan lidah ya, balok. Balok kan translasi ya. Terus ya, berapa jarak tempuh dari balok ya. Nah, sama seperti tadi ya. Kan kalau kita lihat pada katrol ada berapa gaya? Ada 3 ya. Beratnya katrol sama ini. Gaya oleh engsel ya. Reaksinya. Jadi reaksinya kan ke sana ya. S ini. Terus ada tali ini, tegangan tali ya. Oleh tali ini.
Terus kalau pada balok cuma 2 gaya kan dia ya. Kan dia menggantung ya. Jadi menggantung maka ada tegangan tali terus masanya balok ya. Kayak tadi jadi sigma torsi I alfa. Lah, kenapa kok hanya T yang menimbulkan? Iya, karena T ini kan di tepinya katrol, sementara yang W maupun S kan bekerja persis di putarannya ini, pusat rotasinya. Jadi momen inersianya torsinya 0 ya. Jadi yang menimbulkan torsi cuma T aja. Makanya nanti kayak tadi jadi R kali T I alfa ya. Ya, sehingga nanti RT ya ini kan alfa itu kan sama dengan ini ya, A dibagi R ya. Ya pakai rumus yang tadi itu. Sehingga kalau disubstitusi ke sini nanti jadinya ini. Kalau gitu berarti T sama dengan apa? IA per R kuadrat. Nanti ini kita masukkan ke ini ya. Ke gerak talasinya balok ya. Pakai hukum 2 Newton kan ini nanti gini kan. MG dikurangi T. T-nya kita masukkan ke sini nanti ya. T-nya kita masukkan dengan ini apa ini IA per R kuadrat gitu ya. Nanti ini nanti. Nah, ini ya. Ya masuk sini kan nanti ya. Masukkan ke sini nanti ya kita masukkan angkanya. Ini kan R-nya 0,2, I-nya ya ini kan mula-mula diam ya. Jadi pada saat T 0,3 detik ya, itu soalnya tadi ya. Oh ya benar ya. Setelah 0,3 detik ya. Jadi setelah beberapa detik kemudian ya. Ya dimasukkan di sini sehingga nanti ketemu ini kan 1,5. Ini pakai G 9,8 ya. Kalau mau gampang anggap aja G-nya 10 gitu ya. Ini pakai 9,8 juga boleh lah. Di soal ngomong gitu ya. 9,8 ya G-nya ya. Oh, nggak disebutkan di soal ya. Kalau nggak disebutkan di soal, nggak baca 10 gitu aja ya. Ya, terus ini ya, masukkan ke sini. I-nya kan ini di soal ini ya. Ini di soal. M apa itu? M baloknya ya. Itu. Sehingga nanti ketemu A 7,36 meter per detik. Ya, itu adalah percepatan translasi dari balok. Ya. A kan, translasi itu. Kalau rotasinya ya tinggal kita kalikan dengan R ya. Kan katrol, jari-jari katrolnya ya. Ya. Jadi A sama dengan R kali alfa. Oh, tanya alfanya, Pak. Bukan dikali, tapi dibagi ya. Jadi 7,36 nanti kita bagi dengan R. R-nya berapa ini ya? 0,2 ya. Jadi 7,36 kita bagi 0,2. Berarti berapa? 73,6 bagi 2 ya. 36,8 ya ini ya. Ini adalah sudut percepatan sudut dari ininya, alfa dari ininya ya, katrolnya. Terus kemudian yang C tegangan tali ya, tadi udah tahu tegangan tali berapa tadi? Ini tadi ya. Mana nih dari rumus tadi ya ini ya. Ini ya. Tegangan tali ini ya, persamaan satu ya. Tegangan tali adalah I dikalikan A dibagi R kuadrat. A-nya udah tahu tadi kan. A-nya berapa tadi? A-nya ini kan 7,36. Tinggal kita masukkan ke situ ya. Jadi 0,2 kali 736 dibagi 0,2. Nanti ketemu berapa? 3,68. Itu tegangan talinya ya. Terus kemudian kalau tanya kecepatan, oh setelah 3 detik ya. 3 detik ya. 3 detik ya. Mana 3 detik ini? Kecepatan linier balok 3 detik apa 0,3 detik? 0,3 detik ya kayaknya. Salah nih ya. Harusnya 0,3 detik, bukan 3 detik. Salah ini ya, salah jawabannya. Kayaknya ini salah ketik ini ya. Ternyata ini jadi benar ini 0,3 detik ya. Yang ini salah ketik. Harusnya adalah kecepatan linier balok setelah ini. Ini bukan 3 detik tapi berapa? 0,3 detik ini salah ketik ini ya. Ya nanti kita gunakan bisa juga pakai rumus ini kan. Ini kan GLBB ya. Baloknya kan bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan berapa ini kan 7,36 ya. Jadi nanti kan mula-mula diam. Jadi 7,36 kalikan ini setelah berapa? 0,3 detik ya. Ketemu 2,21. Kalau tanya jarak tempuhnya ya kita gunakan rumus GLBB ya. S sama dengan P0T setengah AT kuadrat. Anggap aja mula-mula posisinya 0 ya. Jadi ini setengah, nah ini 0,3. Ya ininya 0 ya, kecepatan kan dianggap mula-mula diam ya. Ya di soal mula-mula diam kan ya, benar ya. Ya mula-mula diam ini nanti ya. Ya nanti ini 0,331. Ya itu contoh soal ya, tapi nanti kalau di EAS soalnya lebih ini ya, lebih
lebih rumit dari ini ya. Ini kan anggapannya kan baloknya cuma satu, biasanya baloknya dua ya, kanan kiri ya. Ini kan baloknya cuma di sebelah kanannya, kirinya nggak ada ya. Nah, terus berikutnya apa ini? Tentang apa ini? Kerja, energi. Ya, jadi tentang energi ya. Energi serta daya pada gerak rotasi. Jadi kalau di gerak talasi itu kan ada energi kinetik, yaitu apa? Setengah mv kuadrat ya. Di gerak talasi kan energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Nah, kalau di gerak rotasi ya energinya tinggal kita ganti aja. Massa itu kan inersia. Kalau di rotasi inersianya itu kan ya I, momen inersia ya. V itu kan kecepatan. Kalau di rotasi namanya kecepatan sudut, omega ya. Sehingga nanti untuk energi kinetik rotasi ya setengah I omega kuadrat gitu ya. Kemudian kalau kerja, usaha itu kalau di gerak talasi kan F kali S ya. F kali S. Kalau di gerak rotasi ya F-nya kita ganti dengan torsi ya. S itu kan pergeseran ya. Pergeserannya nanti kita ganti dengan ini, delta T, lebih tepatnya delta T ya, bukan T ya. Jadi lebih tepatnya itu apa? W sama dengan torsi kali delta T, kan delta X ya. Delta X itu kalau ditalasi kan S itu kan delta X ya. Kalau di rotasi ya nanti bukan theta tapi apa? Delta theta ya. Nah, itu. Jadi kerjanya nanti W sama dengan apa? Torsi kali delta theta ya. Kemudian daya. Daya kalau di gerak talasi itu kan F kali V ya, kecepatan kali gaya kali kecepatan ya. Di gerak talasi daya P itu sama dengan F kali V. Gaya kali kecepatan. Kalau di rotasi tinggal kita ganti aja. Gaya kita ganti dengan torsi, kecepatan kita ganti dengan ini apa itu? Kecepatan sudut ya. Jadi torsi kali kecepatan sudut. Nah, itu untuk apa? Daya ya. Jadi gitu. Jadi energi kinetik setengah I omega kuadrat. Kalau usahanya atau kerja, W sama dengan torsi kali delta theta ya. Untuk dayanya itu adalah torsi kali omega. Nah, terus apa lagi nih? Berikutnya tentang energi kinetik rotasi. Tadi sudah sebutkan tadi ya bahwa energi kinetik rotasi itu apa? Setengah I omega kuadrat tadi ya. Tadi kan gitu tadi ya, setengah I omega kuadrat tadi gitu ya. Nah, ini kan ini ya, ini penurunannya ya. Bagaimana sih dari setengah mv kuadrat menjadi setengah I omega kuadrat itu ureanya itu seperti ini ya. Jadi anggap aja mereka itu melakukan gerak melingkar ya. Nanti kan ini setengah mv kuadrat gitu ya. Lalu apa itu V-nya kita uraikan. V itu kan tadi ya R kali omega tadi ya, kaitannya antara apa itu talasi rotasi kan. V sama dengan R kali omega gitu ya. Karena V kuadrat ya nanti ini kan R kuadrat omega kuadrat gitu ya. Terus omeganya kita kumpulkan ya semuanya ya nanti sehingga nanti tinggal ini M R kuadrat. Jadi nanti ada MR kuadrat 1 ya. M2 R kuadrat terus sampai ke N gitu ya. Nah ini kan tidak lain kan momen inersia ini ya. Ini tidak adalah momen inersia sehingga nanti jadinya nanti apa? Ya ini setengah omega kuadrat I ya. Nanti ini ya setengah I omega gitu ya. Jadi itu. Jadi penurunannya seperti itu ya. Terus berikutnya lagi tadi sudah ya. Tadi sudah saya singgung ini ya. Kalau rotasi setengah I omega kuadrat, kalau talasi kan setengah mv kuadrat. Tadi juga sudah saya singgung pula bahwa kalau di talasi V, kalau di rotasi omega ya. Di talasi M, di rotasi I ya. Gitu. Terus kemudian apa ini? Gerak menggelinding ya berikutnya ya. Untuk benda menggelinding ya. Jadi gini, nanti itu ada istilah gerak menggelinding, tapi nanti kita bahas di ini aja ya, di pertemuan hari apa itu? Lusa ya. Hari Kamis. Nanti kita bahas gerak menggelinding. Jadi gerak menggelinding itu gerak gabungan. Gerak gabungan antara talasi sama rotasi.
Jadi makanya nanti ada energi kinetiknya, nanti ada energi kinetik translasi plus energi kinetik rotasi ya. Jadi K sama dengan KTR plus KR ya. Jadi energi kinetik translasi rotasi. Ini kan untuk gerak menggelinding. Jadi saya ulangi lagi, gerak menggelinding adalah gerak gabungan translasi dan rotasi. Nah, contohnya ya ini ya. Oh, ini adalah ini ya. Ini tadi sudah dibahas tentang apa ini? Rotasi ya. Ini berikutnya tentang bahas usaha ini ya. Usaha pada gerak apa ini? Gerak rotasi ya. Jadi kalau pada gerak rotasi itu ya ini nanti jadinya ini apa ini? Torsi kali delta theta ya. Jadi gini, tadi kan saya tuliskan ini bahwa usaha itu apa? Torsi kali delta theta. Kalau torsinya konstan ya. Kalau torsinya konstan tinggal dikalikan aja, torsi kali delta theta. Tapi kalau torsinya nggak konstan, ya kita harus pakai integral. Ya sama seperti yang kita bahas di bab 4 kemarin ya. Kalau gayanya konstan kan tinggal kita kalikan. W sama dengan F kali S. Tapi kalau gayanya nggak konstan kan harus pakai integral ya. Integral F ds. Sama kayak gitu. Ini juga gitu. Kalau torsinya konstan ya nanti ini W sama dengan T delta theta. Tapi kalau torsinya nggak konstan ya harus pakai integral. Integral ini kan, integral apa? Torsi d theta. Gitu. Terus ya ini kayak ini loh. Ini kan kalau apa ini konstan ya. Kalau konstan langsung pakai gini ya. Ya. Terus kalau di gerak waktu kita bahas ini ya, kaitan antara kerja dan energi itu kan kita katakan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi mekanik ya. Kalau nggak ada perubahan energi potensial, berarti kan yang berubah energi kinetiknya ya. Jadi anggap aja ini nggak ada perubahan energi potensial, sehingga nanti yang berubah hanya energi kinetik ya. Ya. Nah kemudian kalau hanya rotasi ya, energi kinetik rotasi saja ya, anggap aja ini cuma rotasi ya. Nah itu terus yang terakhir ini ya tentang daya ya. Ya jadi daya ya ini tadi sudah saya singgung ya, daya kan sama dengan ini torsi kali omega ya. Kan rumusnya dari ini kan ya. dW per dt lah, dW-nya kan torsi kali d theta ya. Nanti kan nanti kan geser ke sini nanti ya, ini loh. Ini kan d theta per dt kan jadi omega ya nanti ya. Sehingga nanti jadi ini nanti. Nah itu kira-kira itu yang materi kita hari ini ya. Jadi kita untuk hari ini membahasnya sampai poin 4 ya. Coba saya buka dari awal tadi ya. Kalau ini, jadi hari ini kita sudah membahas 1 pusat massa ya. 2 ini besaran-besaran vektor rotasi, terus momen inersia sampai ini ya. Gerak benda tegar ini ya. Nah, nanti hari lusa ya, nanti saya bahas ini gerak menggelinding sama kekalahan momentum. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Terus tadi yang baru-baru gabung nanti ini apa tadi kode absennya ya? Kode absen jangan lupa ya tadi ya. Berapa tadi kode absennya tadi ya? Tadi kode absennya ini yang baru gabung. Kode absennya adalah yang tadi ya, yang terlambat gabung tadi ya. 821126 ya. Jangan lupa absen. 821126. Ya, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Cukup ya? Izin tanya, Pak. Ya, gimana, Danang? Ya. Untuk tadi itu yang S itu tadi apa, Pak? S vektor itu tadi gaya apa, Pak? S. Yang katrol. Oke, paham saya. Oke ya. Tadi ya. Oke, S tadi gaya apa? Oke. Saya balik lagi ke ini ya. S. Tadi saya sebut dengan istilah gaya engsel ya. Mana tadi? Tadi saya menyinggungnya gaya engsel tadi. Yang ini kan maksudnya Danang ya. Sebentar, tak carikan dulu. Ini ya Danang ya.
Ini kan ya? Yang ini ya? Atau yang Iya, Pak. ada Iya, dua Pak. kok tadi ya? Jadi ada dua gambar. Yang ini tahu. Misalkan yang ini ya, engsel. Iya, Pak. Jadi engsel itu ini loh kan seperti ini kan engselnya kan ini ya Dana kelihatan ya. Yang ini loh yang Iya, iya, Pak. yang apa yang di tepi-tepinya meja ini. Ini kan nanti memberikan tekanan ke ini ke apa itu menahan ya. Menahan ke ini rodanya ini, ke apa itu katrolnya ini. Katrolnya, Pak. Iya. Ya. Jadi nanti dia memberikan gaya ke arah sana, ke arah apa? Ke arah sana ya. Iya, iya, Pak. Nah, ya. Jadi gaya dari ini, dari penahannya, dari engselnya ini. Jadi arahnya ke sana, kan ke sana ya. Dana ya kelihatan ya. Jadi arahnya ke Iya, sini. Pak. Atau kalau yang ini kan, lah kalau ini kan mana tadi? Yang ini kan dari gambar mana ini. Nah, kalau ini Danang, ini kan nah ini kan dia dari engselnya kan ini nanti. Nahan ini. Jadi dia yang jelas kan dia punya berat gitu ya Danang ini. Atau kan punya berat. Nah, ditahan sama engsel. Jadi beratnya dia ditahan sama engsel. Gampangnya gini lah, gaya engsel itu kayak gaya reaksi lah. Jadi gaya engsel itu gaya reaksi. Iya, Pak. Jadi kayak kalau balok kan gaya reaksinya kan dari gaya normal ya. Cuma ini kan engsel. Engsel itu yang ini, yang apa, yang sebagai penahannya ya. Yang menahan katrolnya itu loh. Jadi kalau ini gaya engselnya arahnya ke atas ya. Kalau tadi kan soalnya digantung ya. Kalau tadi kan ditaruh di ujung tepi gitu. Ya, jadi arahnya ya ini apa ngikuti cara ininya, cara naruhnya itu ya, gitu. Ada yang lain mungkin selain Ya, Pak. masalah. Terima kasih, Pak. Ya, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, sudah nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri aja. Sampai ya kita ketemu lagi besok lusa ya dengan materi lanjutannya yaitu apa tadi? Gerak menggelinding ya sama apa tadi? Gerak menggelinding sama apa tadi ya? Pokoknya lanjutannya lah. Ya kalau nggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.